Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita mulai lagi pembelajaran jarak jauh kita dengan materi tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di tahun pelajaran 2020-2021 kelas 5 SDN Kedaung Kaliang K06. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan sehingga kalian dapat diberikan manfaat ya, sebagai bekal ilmu kalian di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, di masa pandemi ini perlu kesadaran penuh dari kita untuk terus menjaga kesehatan. Tetap di rumah, jangan keluar rumah. Jika terpaksa keluar rumah, maka gunakanlah masker. Jaga jarak, jangan berkumpul. Kemudian, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Begitu kiranya. Semoga kita semua dan keluarga kita, seluruh warga negara Indonesia dibebaskan dari penyakit COVID-19. Dilindungi ya. Semoga COVID-19 cepat pergi dari negara kita sehingga kita bisa belajar luring lagi, belajar kembali tatap muka di sekolah tercinta kita. Ya anak-anak, kita mulai pembelajaran jarak jauh kita. Coba kalian buka buku tematik kalian, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah dibuka semua? Ya, tema kita adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya anak-anak, organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian setelah membaca nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan yang tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ya, baik anak-anak, sudah dibuka bukunya? Ya, kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, jadi di sini kita akan membaca dulu tentang subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Kalian pasti tahu ya, kelinci itu hewan apa? Ya, dia hewan yang sangat lucu, dengan telinga panjang, dan cara berjalannya itu dengan cara melompat ya. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Nah, kita lihat gambar kelinci itu. Kaki belakang dia lebih panjang dari kaki depannya, sehingga ketika dia melompat itu dapat tinggi lompatannya ya, jauh seperti itu. Anak-anak, itu namanya organ gerak kelinci. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran.
Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan lari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, itu kandang kelincinya, anak-anak. Kelinci berbagai macam warna ya, ada coklat, ada abu-abu, ada yang hitam putih ya. Lucu-lucu sekali dia, apalagi yang gemuk-gemuk tuh lucu banget ya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, kata Edo. Baik anak-anak, mari kita sama-sama membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, jadi ada dua organ gerak itu, yaitu aktif dan pasif. Yang aktif itu adalah otot, yang pasif adalah tulang gitu. Jadi mereka harus bekerja sama itu otot dan tulang untuk membuat suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang punya peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi kesimpulannya anak-anak, organ gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu adalah yang tersusun dari tulang. Kenapa dia disebut pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri, anak-anak. Ya, tulang itu rangka gitu. Jadi dia tidak dapat bergerak sendiri. Kalau aktif itu adalah otot. Nah, otot. Jadi inilah yang menggerakkan tulang. Makanya disebut aktif. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau misalnya di Bapak tanya, organ gerak itu ada berapa? Ada dua. Ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif apa? Tulang. Kenapa disebut pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kenapa organ gerak aktif apa? Otot. Nah, otot itu dapat bergerak dengan sendirinya karena otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak gitu. Jadi dia menggerakkan tulang. Tulang itu sebagai penyusunnya. Kita bayangkan kalau manusia dan hewan tidak memiliki tulang, maka tidak akan bisa berdiri dengan tegak dan rangka tubuhnya itu tidak akan bisa terbentuk ya tanpa adanya tulang. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, pasif dan aktif ini harus bersatu sehingga memiliki ya atau dapat memiliki yang namanya sistem gerak. Nah, jadi ketika dia bersatu maka dia dapat bergerak anak-anak. Seperti itu ya.
Jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, tentunya kalian tadi dan Bapak sudah membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. Terdiri dari berapa paragraf tadi? Ya, ada 5 paragraf anak-anak. Nah, 5 paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, jadi tadi yang kita baca tadi itu ada 5 anak-anak. Ada 5 tentang sistem organ gerak manusia dan hewan ya. Ada 5 paragraf gitu. Jadi yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah gagasan ya. Setiap paragraf terbentuk itu pasti ada yang namanya ide pokok. Nah, kemudian ide pokok itu apa sih Pak? Nah, ide pokok itu adalah dasar ya, dasar dari sebuah paragraf. Dasar paragraf. Nah, ide pokok itu adalah dasar dari sebuah paragraf. Jadi paragraf itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya ide pokok. Seperti itu. Kalian tahu kan paragraf? Nah, ini coba perhatikan buku ini. Nah, paragraf ini yang seperti ini anak-anak, yang salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, dia agak menjorok ke sebelah kanan. Ini 1. Nah, paragraf 2-nya mulai dari gerak. 2. 3-nya mulai dari organ. 3. Yang keempatnya mulai dari tulang ini yang Bapak tandain ya. Yang kelimanya mulai dari otot. Nah, jadi ada 5 paragraf. Ini masing-masing paragraf ini terdiri dari terbentuk dari dasarnya itu adalah ide pokok. Ya, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf ya, seperti itu anak-anak. Jadi ide pokok itu gagasan atau ide yang menjadi dasar pokok pengembangan sebuah paragraf ya. Ide pokok itu biasanya itu ada di awal paragraf. Bisa juga ada di tengah, bisa juga ada di akhir. Nah, seperti itu. Pertama kali kita mencari ide pokok, yang kita cari itu adalah yang dari awal paragraf dulu. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, coba kita cari di tengah-tengah paragraf. Kalau tidak ada, kita cari di akhir paragraf. Seperti itu, selalu seperti itu ya. Contoh, kita lihat paragraf 1. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari sini kita tahu ide pokoknya dasarnya apa. Biasanya kalau ide pokok itu sifatnya umum ya. Jadi Bapak kasih tahu lagi kuncinya, ide pokok itu sifatnya umum atau luas ya. Ide pokok sifatnya umum atau luas. Jadi kalau kita baca dari paragraf 1 ini, ide pokok dari paragraf 1 ini adalah ada terletak di awal kalimat. Nah, dari salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Setelah itu baru dijelaskan melalui gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, itu ide pokoknya yang tadi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah yang di belakangnya, di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Seperti itu anak-anak. Nah, coba kita lihat paragraf 2. Menurut kalian paragraf kedua ini ide pokoknya adanya di mana? Iya, betul. Adanya di awal. Ya, ide pokok paragraf 2 itu adanya tetap di awal. Yaitu adalah ini. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Nah, ini yang Bapak biruin. Itu ide pokoknya. Kemudian yang kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang.
tentunya kalian bisa nih menentukan yang paragraf 3, 4, dan 5 ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, nanti kalian tolong kerjakan di buku tematik. Tematik halaman 4 ya. Nih. Jadi ide pokok paragraf kedua ini, paragraf 1 udah dicontohkan nih, yang warna kuning nih. Paragraf 1. Ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Nah, ini kan pengembangnya. Nah, yang keduanya kan tadi kita sudah baca ya ide pokoknya ya. Apa? Nah, kalimat pengembangnya apa? Seperti itu anak-anak ya. 3, 4, 5. Nanti hasil dari pengerjaan tugas dikerjakan di buku tematik ya, buku tulis tematik, dan kirim ke WA pribadi ya, WA Bapak, jangan di WA grup, langsung kirim, jadi biar nanti jawabannya objektif ya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah kalian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Contoh ini yang di sini yang Bapak biru ini, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kalian kembangkan di kotak sebelahnya. Misal Bapak kasih contoh. Yang pertama itu kan organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, yang sebelah itu kalimat pengembang atau paragraf ya. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Contohnya seperti itu. Yang nomor 2. Nih yang 2 nih. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, kotaknya bisa diisi dengan kalimat misalnya, dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalian kembangkan. Jadi di sini yang kotak kecil ini yang organ gerak ada 2 macam, itu adalah ide pokoknya. Kalian kembangkan di kotak-kotak sebelahnya ya. Tentunya harus nyambung. Ini sama. Kerjakan juga tugas tematik halaman 5 ya, sama di buku tulis tematik, kirim ke Bapak via WA pribadi ya. Baik anak-anak, seperti itu ya. Kiranya itu saja yang Bapak sampaikan, yang lain sudah tidak perlu. Jadi kita simpulkan anak-anak, organ gerak tadi yang setelah kita pelajari dari awal ya anak-anak, organ gerak hewan dan manusia itu intinya hampir semua sama ya, tersusun atas 2 jenis organ gerak, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang ya. Organ gerak pasif adalah tulang. Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri ya. Tulang itu hanya sebagai penyusun rangka atau penopang rangka ya anak-anak, pembentuk tubuh kita itu tulang. Nah, kemudian yang kedua ada organ gerak aktif. Itu adalah otot. Nah, atau daging-daging nih, daging-daging yang melekat pada tulang. Dia ada senyawa yang bisa menggerakkan tulang sehingga sehingga badan kita atau alat gerak kita bisa bergerak dengan luasa, bisa melompat, berlari, dan lain sebagainya. Jadi sistem gerak itu kita bisa bergerak itu karena adanya kerjasama antara organ gerak pasif dan aktif. Seperti itu anak-anak. Pasif tadi tulang, aktif tadi adalah otot. Betul, pintar ya. Tuh. Kemudian yang kedua kita sudah belajar ide pokok. Jadi ide pokok adalah apa anak-anak? Ya, adalah gagasan atau ide dasar. Ide dasar dalam sebuah paragraf. Jadi paragraf itu mustahil jika tidak ada ide pokoknya. Pertama kali kita bikin paragraf adalah pertama kita membuat kerangka-kerangan dulu. Nah, itu kita bikin ide pokoknya dulu ya. Ide pokok adalah gagasan atau ide dasar. Biasanya dalam sebuah paragraf itu ya, dalam sebuah paragraf itu terdapat ide pokok. Ide pokok ada di mana? Ada di tengah,
kemudian awal ya, ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Kita lihat aja, biasanya dia terletak antara di awal, di tengah, dan di akhir. Kita bisa lihat di sana ya, anak-anak, seperti itu. Kemudian untuk paragraf itu biasanya paragraf disusun nih, paragraf itu disusun berdasarkan ide pokok, diikuti dengan kalimat pengembang. Ya, seperti itu ya. Jadi paragraf itu biasanya disusun oleh ide pokok dan diikuti oleh kalimat pengembang. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan melalui WA Group ya. Jangan lupa tugasnya halaman 4 dan halaman 5 mohon dikerjakan di buku tematik, kemudian kirim via WA pribadi. Sekali lagi WA pribadi, bukan WA Group ya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jika harus keluar maka